Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekarang saya sedang berada di Sekber Anis di pertokohan Harmoni Jalan Majapahit, Jakarta Pusat. Dan saat ini saya sedang bertemu beberapa aktivis relawan dari simpul-simpul yang ada. Nanti saya akan coba untuk bertanya visi dan misi mereka, tentu bagaimana ke depannya. Saya akan coba bertanya beberapa perwakilan dari simpul-simpul relawan ini. Oke, selamat malam. Mohon izin Bapak, ini saya bicara dengan Bapak siapa? Saya Edman Dantes. Dari simpul mana Pak? Saya sekjen dari Dunsana Anis. Dunsana Anis. Ngomong-ngomong Pak, ini kan saya lagi main ke Sekber nih, ketemu dengan para relawannya Anis. Jadi Bapak dari simpulnya Dunsanak ya? Ya. Oh ya. Ngomong-ngomong Pak, ini si Dunsana Anis sudah berapa cabang nih Pak tuh provinsi? Ya, kalau untuk Dunsana Anis jaringannya memang nasional ya. Nah. Artinya kita mau target kita itu dari Sabang sampai Merauke. Target kita untuk 2022 ini insya Allah mudah-mudahan bisa terbentuk di setiap provinsi itu 10 lah. 10 provinsi itu dengan istilah kita di sini adalah Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW. Saat sekarang sudah berapa DPW Pak yang sudah ada? Kalau DPW yang sudah deklarasi 3 ya. Pertama pusat, yang kedua itu tuh Jawa Barat, yang ketiga adalah Riau. Nah, sementara surat mandat yang sudah kita berikan ke beberapa provinsi itu ada jumlahnya 5. Oh, 5. Nah, target kita itu di 2022 ini DPW Dunsana Anis ini bisa mencapai 10 wilayah atau 10 provinsi. 10 provinsi. Nah, kalau ngomong-ngomong Pak, kalau umpamanya sekarang ini sudah berapa sih relawan itu kayak anggotanya seluruh Indonesia? Mungkin bisa disebutkan berapa jumlahnya gitu. Kalau jumlahnya ya kita bicara gitu ya. Untuk saat sekarang ini nih ya, kalau satu provinsi itu untuk DPW-nya ada sekitar 45 sampai 50, dikali 5 dikali 5 lagi berarti hampir sekitar 1000-an lah. 1000-an. Nah, Itu kepengurusan aja Pak ya? itu baru kepengurusannya aja, itu di tingkat DPW. DPW. Dan DPP juga bisa dikatakan 45 sampai 60. Apa visi dan misinya dari Dunsana ini Pak untuk masyarakat? Ya, yang jelas itu tuh visi kita itu tentunya adalah tak lain bagaimana menjadikan Pak Anies ini menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 nanti. Apa yang ditawarkan Pak? Yang ditawarkan tentunya adalah ketokohan dari Pak Anies sendiri. Yang kedua juga ya, kita melihat Pak Anies ini adalah salah satu idola kita untuk bisa membawa perubahan, ya kan, di negara kita ini sendiri gitu kan. Yang kedua juga tentunya Pak Anies, kalau kita melihat sosoknya dia, ya mau kita bicara kinerjanya sudah dibuktikan waktu dia jadi gubernur di DKI. Kita bicara istilah kata prestasinya, ya alhamdulillah sama-sama kita ketahui semua, beliau banyak mendapatkan penghargaan baik yang dari negara kita sendiri maupun dari internasional. Oh, gitu. Nah, saya sekarang tanya pribadi Pak. Secara pribadi, kenapa Bapak harus menjadi relawan Anies atau memilih Anies? Secara pribadi nih Pak, bukan ini. Ya, kalau saya secara pribadi memang melihatnya Pak Anies ini adalah tokoh yang bisa, ya kan, apa yang diharapkan oleh masyarakat saat sekarang ini, ya beliaulah yang satu-satunya yang bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan dari masyarakat kita, terutama masyarakat Indonesia ya. Ya, kalau kita mau bicara seorang Pak Anies, ya kita tahu Apa yang menarik dari Pak Anies ini Pak? sangat banyak yang menarik sama dia, baik itu kepribadiannya maupun istilah kata itu
karakternya sendiri sebagai seorang pemimpin, dan juga ya tentunya hasil kerja yang dia lakukan selama dia diberikan amanah untuk itu. Oh gitu. Nah ini kan waktu proses mau capres ini kan 1 tahun lagi Pak. Ini upaya-upaya apa aja yang sedang dilakukan oleh tim relawannya Anies? Dan saya tanya lagi Pak, apakah tim relawan Anies ini secara biayanya dari mana Pak? Kalau soal namanya relawan gitu, yang namanya kita ke Pak Anies, ya terus terang semuanya itu berasal dari diri kita sendiri dan dari kantong kita sendiri. Dan memang kami tentunya punya alasan dan punya juga tentunya satu hal yang harus kami lakukan, bagaimana supaya Pak Anies ini bisa jadi presiden. Ya kami relawan saat ini adalah menugaskan ke diri kami sendiri untuk mensosialisasikan Pak Anies ini ke masyarakat. Oh ini Bapak berarti lahirnya atau mengikuti Anies ini karena kepribadian, panggilan jiwa, atau memang ada seruan dari yang lain? Kalau ini saya kalau bicara pribadi ya, ini bicara pribadi, ini adalah panggilan jiwa. Kalau buat saya ya, karena apapun bentuknya, ya jiwa saya terpanggil untuk apa istilahnya tuh bagaimana negara ini dipimpin oleh seorang tokoh yang memang bisa ya kan memenuhi aspirasi dan keinginan dari masyarakat saat sekarang. Nah selama Bapak si tim relawannya apa suka dan dukanya Pak? Ya kalau suka dan duka pasti ada, tapi kalau kita mau bicara dukanya sedikit, sukanya banyak. Gitu. Karena apapun bentuknya ya kita selalu happy, dan setiap kita berkunjung ke masyarakat atau untuk mensosialisasikan Pak Anies itu, alhamdulillah sambutannya positif. Gitu. Oke Pak, nanti kita sambung lagi. Saya coba yang lain. Makasih banyak Pak. Makasih, sama-sama. Saya ketemu dengan relawan mak-mak yang mungkin saya mau tanya. Selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa? Selamat malam, dengan Bu Ratna. Ibu Ratna, kalau boleh tahu Ibu Ratna ini dari simpunya Anies apa ya? Dari abdi satunya Ibu Siva. Oh, dari abdi satu Ibu Siva. Sudah berapa lama Ibu menjadi relawan ini? Ya, semenjak abdi satu Ibu Siva berdiri, di situ saya sudah ada. Di tahun berapa, bulan berapa? Kalau tahun bulan baru mau masuk 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ya, hampir. Kalau ngomong-ngomong Pak, Ibu apa namanya abdi satu ya? Ya. Itu sudah punya beberapa wilayah Bu? Untuk hampir. Ini DPP di mana Bu? DPP-nya di Kalideres, kantor DPP-nya. Oh Jakarta. Jakarta, di DKI. Oh DKI. Iya. Sudah berapa banyak anggotanya Bu? Kalau anggotanya hampir di semua provinsi hampir terisi, hanya kurang 4 provinsi lagi Pak ya, 5 provinsi lagi yang belum terisi. Jadi udah sekitar 28 provinsi ada kali ya? Alhamdulillah. Oh gitu ya. Iya. Nah apa visi dan misinya Bu kalau boleh tahu? Visi dan misi kita ya, kalau visi kita ya Dari abdi satu ini? abdi satu ini memang visinya menyelamatkan anak bangsa. Untuk misi kita ya memenangkan Pak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Syaratnya apa Bu? Kenapa harus Pak Anies? Karena hanya beliau yang pantas. Kalau nilai pantasnya dari sisi apa aja? Bisa diterangkan? Smart, santun, dan juga beliau memang Muslim, tetapi beliau juga orangnya terbuka kepada untuk semua orang, untuk memperbaiki bangsa, untuk memperbaiki negara kita yang memang sedang sakit, dan beliau memang lebih pantas. Apa Ibu katakan negara kita sakit? Memang sakit Pak. Sakit dari sisi apa ini? Ekonomi kah, politik kah, atau apa? Ya, dari hukum. Kan ada 3 nih Bu, dari ekonomi, politik, hukum. Yang sakitnya yang mana? Tiga-tiganya. Tiga-tiga sakit. Dari hukum sudah sakit, dari politik memang sakit, apalagi ekonomi. Mama sekarang kan sudah terlalu disusahkan dengan kondisi seperti ini. Jadi hingga kami satu emak-emak juga
berteriak dari dalam nurani untuk bangkit. Nah, kalau dari ABRI 1 ini kebanyakan mak-maknya atau gimana? Kalau emak-emaknya lebih memang Nah, Ibu sendiri di ABRI 1 ini sebagai apa? saya sebagai wabendum untuk DPP ABRI 1. Tapi saya juga Boleh diterangkan wabendum itu apa, Bu? wakil bendara umum. Oh, wakil bendara Tapi umum. saya juga sebagai bendum di DPW, asalnya dari Lampung. Oh, Lampung. Nah, kalau begini ini berarti enak nih, Ibu kan bendara nih ya, bendara umum ya. Berarti kalau kegiatan dari relawan Anies ABRI 1 ini itu pendanaannya dari mana, Bu? Namanya juga relawan, Ah, kerelaan dari hati, ah. tidak dihitung dengan uang. Oh, Kan Pak Anies juga bilang, kita tidak bisa, kita ini ternilai tidak dari uang, oh. tetapi dari hati. Jadi untuk pergerakan, karena memang murni dari kita memang bergerak sendiri dengan dana sendiri, dengan keinginan sendiri, dengan niat sendiri, dan dikerjakan bersama-sama sehingga semua ini bisa berjalan dengan baik sampai sejauh ini. Apa suka dan dukanya, Bu, setelah bergabung di relawan Anies? Kalau dukanya sih saya kira belum, saya tidak merasakan dukanya. Saya Sukanya? merasakan sukanya karena kegembiraan hati melihat seorang pemimpin Bapak Anies Baswedan yang ada sekarang ini tampil terlihat begitu membawa aura kita menuju perbaikan ya, perbaikan karena melihat beliau lah yang kita anggap mampu untuk mengembalikan kondisi kita seperti jauh lebih baik lah Untuk perubahan ke depan ya. Ya. Berarti Ibu ini mewakili dari ABRI 1 ya, Bu ya? Ya. Nah, sekarang saya tanya pribadi Ibu nih, kenapa Ibu secara pribadi memilih Anies? Ada apa? Sebetulnya secara pribadi saya sangat berharap kepada Pak Anies untuk menjadi pemimpin demi masa depan anak-anak kita, anak-anak bangsa. Karena sejujurnya bahwa kita ini, terutama seperti kami ini kan sudah mulai dimakan usia lah. Kita menginginkan generasi muda itu tertata lebih baik dan betul-betul dihargai sebagai anak bangsa, tidak nanti menjadi jongos di negeri sendiri, apalagi sekarang oligarki sedang mulai masuk berkuasa di Indonesia, dan itu harus betul-betul kita lawan karena kita tidak ingin nanti anak-anak kita akan menjadi jongos di negeri sendiri. Kita harus bangkit. Apa yang dikatakan tentang oligarki, Bu? Kalau Pak, apa yang diketahui dengan oligarki? Oligarki adalah persekutuan, kalau menurut saya persekutuan Cina-Cina yang berkuasa untuk menguasai suatu daerah, suatu negara, untuk mungkin memindahkan masyarakat mereka yang terlalu penuh, menguasai suatu negara mulai dari segi ekonomi, hukum, kemudian juga semualah tata negara mereka akan kuasai, kemudian mereka akan menjadi penguasa di negeri kita ini. Terlihat dengan cara mereka yang sudah berkuasa di pemerintahan yang seharusnya bukan orang asing, bukan mata sipit, bukan asing yang duduk di pemerintahan, apalagi di di pertahanan, atau itu membuat negara kita pelan-pelan kelak akan mengalami kehancuran kalau kita biarkan. Nah, sekarang ada kesulitan nggak, Bu, umpamanya untuk mengimplementasikan ide-ide ini atau gagasan ini kepada masyarakat? Mungkin kan ada 3 lapisan masyarakat: masyarakat awam, masyarakat umum, masyarakat kelas menengah dan atas. Kalau menurut saya untuk menengah dan atas, karena arus komunikasi kan sangat bagus lah sekarang ini ya, melalui media, saya rasa tidak begitu sulit. Mereka bisa memilih, menilai dan melihat hasil kerja, hasil karya, kemudian mereka bisa melihat, menimbang mana yang terbaik yang diperlihatkan, kemudian juga latar belakang orang tersebut juga yang bakal menjadi pemimpin kita.
Yang menjadi kesulitan adalah untuk masyarakat bawah karena arus komunikasi ataupun media begitu jarang mengabarkan tentang keberadaan seorang Anies Baswedan, sehingga kita perlu bekerja keras untuk mengedukasi masyarakat supaya tahu siapa Bapak Anies Baswedan, kemudian juga apa dan kenapa kita bersama-sama yuk memilih beliau dengan tujuan yang paling utama adalah menyelamatkan anak bangsa. Oke, saya ingin tanya lagi Bu, kan di Indonesia saat ini dalam bulan-bulan ini apalagi untuk tahun berikutnya itu kan tahun politik ya. Nah, kan ada beberapa kandidat. Nah, Ibu tahu nggak kandidat lainnya selain daripada Anies? Sebetulnya ya kandidat yang sudah gencar berpromosi sudah gencar melakukan tabur menaburkan Jadi maksud saya itu Ibu berarti tahu ya ada kandidat yang lain gitu. Ya. Tapi setelah kandidat yang lain itu ternyata pilihan Ibu hanya pada Anies gitu ya. Oh gitu. Enggak, saya tidak ingin tahu juga nggak masalah kandidat lain itu. Ini kan bangsa ini kan harus ada kompetisi ya. Betul. Berkompetisi sehat. Ini kan justru itu juga kita pingin pesta rakyat itu dilalui dengan sehat gitu ya. Itu dengan kecerdasan, dan memang perlu kalau dilihat tadi ya Bu ya, bahwa masyarakat awam itu mereka alergi dengan politik. Nah itu yang sering kita temukan, apa itu politik? Enggak, saya nggak mau tahu politik. Tapi kadang-kadang kan negara ini, suatu bangsa ini memang berjalan karena politik ya Bu ya. Nah itu yang saya katakan tadi Bu, ini bagaimana cara kita mengimplementasikan kepada masyarakat awam, ini sukunya politik ini menentukan masa depan kalian atau anak cucu kalian gitu. Mungkin itu yang perlu sangat sekali dari tim relawan ini memberikan edukasi tadi ya Bu ya. Betul. Apalagi saya tambahkan juga, apalagi sekarang masyarakat sudah terlalu lama dipermainkan. Kemudian masyarakat sendiri sudah merasa bahwa apa yang diperlakukan dengan situasi sekarang ini merasa sakit Pak, sehingga kesadaran itu juga timbul dari masyarakat yang sudah sangat merasakan resah dengan terutama di bidang ekonomi yang semakin terpuruk, sehingga insya Allah dengan demikian mereka juga belajar dan melihat kira-kira siapa yang pantas menjadi pemimpin. Nah oke. Untuk terakhirnya Bu, pesan-pesan Ibu mungkin di dalam ini buat pemirsa, apa yang paling Ibu ingin pesankan atau ingin ajak atau bagaimana baik dari wakil Ibu dari ABRI 1 maupun pribadi gitu. Pesan saya kepada semua, apabila kali ini kita salah memilih pemimpin kita, maka jangan menyalahkan kalau memang kita semakin terpuruk. Jadi pintar-pintarlah mencari pemimpin, kemudian juga lihat latar belakangnya, kemudian lihat pembuktiannya bahwa pemimpin yang akan menjadi pimpinan kita adalah pilihan yang terbaik dari semua segi, sehingga kita tidak lagi dibodoh-bodohi. Saya ingin masyarakat lebih pintar. Masih dibodoh-bodoh itu gimana Bu? Apakah pencitraan atau bagi-bagi sembako atau bagaimana? Ya maksudnya? Itu seperti pencitraan, bagi-bagi sembako, kemudian politik uang. Karena uang yang kalau uang yang diberikan itu tidak sebanding. Ibu yakin nggak kalau Indonesia ini sebenarnya negaranya makmur, terus yang kedua juga kaya raya, tapi kenapa penduduknya banyak miskin? Sangat yakin. Kenapa kalau Indonesia ini sangat kaya raya? Karena begitu melihat seluruh mata seluruh dunia tertuju kepada Indonesia, mata seluruh dunia berebut untuk menguasai Indonesia, berarti kita juga mengetahui bahwa di dalam bumi tanah Indonesia ini terdapat banyak sekali kekayaan alam yang sudah mereka rampok dibawa keluar, sementara masyarakat sendiri hanya diiming-imingi, sehingga kita tidak menikmati kekayaan kita sendiri. Kalau kita nggak kaya, orang nggak tertarik Pak sama negara kita Pak. Ya, saya pernah dengar dulu pidatonya paparan dari Gatot ya, Pak Gatot ya, Gatot Nurmantio.
katanya Indonesia ini genit gitu. Jadi apa diincar seluruh negara asing gitu. Malahan katanya nggak ada satu negara yang lebih lengkap adanya di Indonesia gitu, pernah saya dengar gitu. Apakah ini yang menjadikan dasar kita harus memilih pemimpin yang betul-betul bikin rakyat setara gitu? Ya, karena ini yang kita harus benar-benar menemukan seorang pemimpin yang betul-betul kuat, yang pintar, dan yang betul-betul niatnya adalah mensejahterakan masyarakat Indonesia, bukan orang lain. Sehingga itulah calon pemimpin yang kita idam-idamkan. Nah, pertanyaan saya terakhir nih Bu ya, andaikan Bapak Anies dan insya Allah bisa menjadi presiden, tuh Ibu sendiri harapannya apa? Saya berharap dengan kalau Pak Anies jadi presiden, tatanan negara kembali diperbaiki, kemudian sumber daya juga diperbarui, masyarakat juga lebih sejahtera di segala bidang, kemudian juga para pemimpinnya juga jujur, tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi KKN, kemudian tidak ada lagi pencurian hasil tambang Indonesia yang dilarikan ke luar negeri. Mudah-mudahan harapan saya. Tapi maksudnya gini Bu, jadi tim relawan ini bila dia sudah berhasil mengantarkan tokohnya kepada tujuannya, apakah akan minta pamrih atau minta diperhatiin? Kan kebanyakan nih Bu, kemarin-kemarin ini beberapa relawan yang sudah diantar gitu tuh mereka kesel kok gue nggak diperhatiin. Nah Ibu sendiri mungkin dari tim Ibu bisa mewakili. Apakah bekerja ikhlas atau umpamanya ada nantinya? Harapan kami cuma satu Pak, apabila beliau menjadi pemimpin dan semua bisa diperbaiki, harapan kami kita bisa tidur dengan nyenyak dan anak-anak bisa sejahtera, keluarga kita lebih baik dan Indonesia jauh lebih baik dan sejahtera. Itu saja. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi dapat pelajaran bagi kita semua. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya juga bertemu dengan seorang milenial. Mungkin saat ini generasi Indonesia milenialnya lebih banyak. Saya coba-coba bincang-bincang dengan dia, menanyakan narasinya, tubuh pikiran dia. Oke, selamat malam Mas. Boleh bertanya, namanya siapa? Nama saya Binod Bastian. Binod Bastian. Umur udah berapa nih? Umur ya masih muda deh. Masih muda. Masih kuliah apa udah kerja? Sudah kerja. Udah kerja, alhamdulillah ya. Nah sekarang kalau tadi bincang-bincang ada yang nggak lebih tua ya. Nah sekarang kan ini milenial nih. Nah kira-kira milenial ini Mas ini bergabung di tim relawan Anies juga? Iya. Saya bergabung di relawan Anies dan bergabung di ABRI 1. Yang ketua umumnya Bu Siva. Bu Siva. Apa yang menarik Mas dari relawan ini atau umpamanya dengan figur Anies ini? Boleh diketahui? Mengenai relawan ya mungkin saya dikenalkan relawan pertama kali tentang Anies ini dari ABRI 1 dulu ya. Mungkin kalau misalkan relawan berapa lain banyak yang saya tahu, tapi yang saya mengetahui yang udah secara persuasif pendekatan ke saya itu ABRI 1. Jadinya ya kenapa enggak sih, orang udah dekat pendekatannya bagus, kenapa saya tolak? Maksudnya saya terima dong dengan lebih baik lagi gitu. Alasannya apa Mas mau jadi relawan Anies? Yang pertama, relawan Anies itu saya sosok ke apa ya? Salah satu ke Aniesnya. Tapi apa yang menonjol buat Anies? Kalau menonjol itu ya pertama prestasi, ya kan? Prestasi cara kepemimpinan dia dan cara dia membawakan gestur tubuh, ya kan, body language-nya. Karena pemimpin itu salah satu dari body language juga, ya kan. Pemaparan dia, visi dan misi dia juga bagus, ya kan. Dan dia tuh sebelum jadi gubernur dia sudah siap mempunyai visi misi pas akan disandikan untuk menjadi presiden. Oke, kalau Mas sendiri tinggal di Jakarta ya? Saya Jakarta. Jadi berarti dengan adanya beliau menjabat sebagai gubernur 5 tahun ini, apa yang Mas lihat prestasinya dari Anies ini? Prestasi seperti apa nih? Ya pekerjaan dia atau umpamanya dari sisi bangunan atau kemasyarakatan, infrastruktur. Kan udah perbaikan, soalnya Anies itu sebenarnya menjalankan program dari tubuh sebelumnya, cuma ini sudah tertata dengan rapi dan sudah dimanage dengan baik, jadi sudah dapat diselenggarakan dengan baik. Beberapa hal bila
ada gubernur yang tidak menjalankan struktur dengan baik, pasti kan terbengkalai. Mungkin saya nggak mau menyebutkan, tapi kan kita sudah lihat bahwa Anies sudah menjalankan program-program yang terdahulu yang sempat terhambat dan sekarang sudah terrealisasikan. Nah, sebagai anak milenial, tentu Mas bisa menceritakan mungkin dari Jakarta gitu dibanding kayak gubernur sebelumnya. Itu milenial sekarang tuh lebih gimana ya kalau di Jakarta ini? Kalau milenial yang secara Jakarta ya, yang pertama sih saya sebagai warga Jakarta mengapresiasi yang Anies tentang stadion BMB yang sudah berapa puluh tahun digadang-gadang dan sekarang sudah terbukti sudah ada di Jakarta Utara. Salah satunya, soalnya kan itu problema dari warga Jakarta yang setahu saya suka sepak bola ya kan, stadion kita itu udah nggak ada, dikit lah yang standar FIFA dan baru GBK saja. Selebihnya baru ada 2 nih, JIS dan GBK. Oke, saya ngomong-ngomong, Mas ingat nggak kalau Mas Anies itu bilang dia membuka ruang ketiga? Paham nggak dengan maksud dengan ruang ketiga? Ruang ketiga saya belum paham deh. Belum paham ya. Kan kata Anies tadi itu biasanya kan masyarakat ini kalau wisatanya kalau nggak ke mall, kalau nggak apa. Nah sekarang kan jalan-jalan pada dilebarin itu. Terus yang kedua juga beberapa contoh CFV gitu ya. Itu contohnya juga itu Kota Tua. Itu kan ruang-ruang ketiga atau taman-taman gitu. Jadi tempat wisata umum. Ya artinya masyarakat udah bisa saling mengenal, saling berbaur. Biasanya mereka kan kelompok atas, kelompok bawah gitu ya kan. Menurut Mas gimana itu? Kalau saya ketahui, pertama Pak Anies itu membudidayakan tentang tempat yang bisa sebagai tempat wisata, ya kan? Tempat yang belum di tempat wisata jadi menjadi tempat wisata, contoh Eco Park, ya kan? Kota Tua diperbarui konsepnya dengan beberapa feeder busway yang buat semua orang itu merasakan mudah akses ke tempat tersebut. Jadi bagaimanapun juga ya salah satunya ya itu dari tempat konsep yang dari konsep yang bagus ya kan, buat orang ruang ketiga ya. Ruang ketiga jadinya bisa dikonsepkan dengan bagus gitu aja. Ya begini Mas, kan dulu kita sering tuh anak-anak sekolahan tawuran di Jakarta. Tapi selama Anies, menurut Mas berkurang, bertambah atau mungkin sama sekali tidak ada? Berkurang sih pasti berkurang, nggak mungkin tidak. Karena ya yang saya ketahui itu jiwa-jiwa yang anak muda yang pengen jati dirinya pasti ada lah. Cuma sekarang berkurang dengan baik gitu aja. Mungkin bisa diterangkan kenapa? Yang pertama mungkin ya itu. Pertama dari pihak gubernur sudah sharing ke kepolisian, koordinasi, dan pihak kepolisian juga sudah sekolah juga apa yang Mas mengetahui koordinasinya. Contohnya CFV, paham kan, Citayam Fashion Week itu kan sampai viral itu. Dan di situ kita melihat beberapa generasi milenial yang datang dari Jabodetabek datang ke situ berkumpul, terus mereka nggak pernah tawuran. Apakah itu yang dimaksud bisa buka ruang ketiga, jadi sehingga yang muda-muda tadi itu tuh bisa mengekspresikan jiwanya? Salah satunya mungkin kan tentang ruang ketiga itu bukan hanya tentang di BNI aja, tapi banyak ruang. Mungkin salah satunya tersebut terbentuk dari teman-teman Citayam. Kita juga mengapresiasi karena apa? Dia membuat satu kegiatan yang positif di DKI Jakarta dan membuat warga Jakarta juga senang ya kan, dari kalangan bawah sampai artis ikut di situ semua. Jadi sekarang ini kalau dilihat Jakarta ini kan ibu kota negara. Nah sebagai pintu gerbang Indonesia, dilihat dengan kondisi sekarang gimana? Kalau kondisi saat ini sih sudah membaik ya kan. Ibaratkan bukan saya menjelekkan gubernur sebelum juga baik, tapi sekarang lebih baik lagi karena setiap periode kan pasti ada evaluasi setiap orang. Gak mungkin kita menjelekkan periode sebelumnya tanpa ada ngeliat bukti. Tetap baik sebelumnya, tapi kita kan setiap gubernur tuh pasti ada program kerja yang lebih baik lagi. Periode sebelumnya baik, kita akan meningkatkan lebih baik lagi, jadi bertahap jadi lebih baik gitu aja. Oke. Mungkin sebagai generasi milenial, mungkin Mas punya pesan-pesan buat generasi milenial ini apa aja? Sebagai tim relawan juga, kenapa Mas ikut memilih? Apakah ajakan atau bagaimana, atau sifatnya untuk edukasi? Mungkin kalau
kayak sepatah kata ya, ada ajakan juga ada. Intinya gini, kita berjuang jangan hanya untuk Anies Baswedan. Ya. Yang pertama, kecintaan kita terhadap Anies Baswedan itu berbeda, tapi kecintaan kita terhadap NKRI sama. Ya. Jika Anda ingin berjuang, lakukan untuk NKRI, ya, maka hasil yang terbaik yang akan Anda lalui. Itu aja. Emang salah satunya sebagai Anies, tapi jangan hanya Anies mata, tapi kita buat keluarga kita. Nah, kalau umpamanya Anies ini buat kalangan milenial, artinya dia itu fair atau apa? Bisa Dan gitu. sosok yang saya selaku yang anak muda itu apa ya? Yang saya tunggu-tunggu. Humanis. Humanis, semuanya konseptor, visi misi jelas, step by step. Dan kita butuh pemimpin yang bisa untuk kompromi, duduk bareng, mendengar, ya kan, bukan hanya tentang. Mas pernah lihat nggak kalau umpamanya Anies ini pernah didemo oleh masyarakat DKI, itu ditemui apa tidak? Mungkin ada, tapi belum apa ya, nggak terlalu signifikan. Kan akhir jabatan kemarin itu Anies didemo oleh masyarakat Pancoran gitu ya, masalah gusuran. Tapi Anies ini kan dulu bareng dengan mereka. Dan selama ini kan kebanyakan tokoh-tokoh atau penguasa-penguasa yang sudah berkuasa ketika di demo itu nggak pernah menemui masyarakat pendemo. Nah kalau Anies sendiri, kalau waktu itu menemui apa tidak? Saya Menemui ya. Jadi berarti dia setiap pendemo itu ditemui aspirasinya gitu ya. ada pro dan kontra, wajar juga, kan gubernur aspirasi masyarakat masih harus didengar, itu aja. Oh emang bisa disampaikan dengan baik ya, dalam contoh tentang pembangunan pasti kan kayak mengurus tentang pembangunan ya kan, dikoordinasi dengan baik, PPUR apa gimana ya kan, semua kan ada porsi-porsinya, nggak mungkin gubernur satu mikirin semua, tapi dia bekerja dengan tim gitu. Nah, andaikan Pak Anies Baswedan ini berhasil menjadi RI 1, kira-kira menurut Mas sekedar narasinya atau pendapatnya ke depan gimana Indonesia ini? Kalau saya percaya Pak Anies bisa memiliki visi dan misi. Saya percaya gitu ya? sudah dijabarkan di acara kampus mana itu, saya cek di YouTube, dia memiliki visi dan misi tersebut dan akan dijabarkan ketika dia terpilih. Oke. Nah, sebagai generasi milenial, apa ajakannya? Ayo bangun negeri ini, ayo cinta negeri ini, ayo dukung Anies Baswedan. Terima kasih Mas, selamat malam, semoga berhasil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saat ini saya juga ketemu dengan salah satu dari simpulnya relawan Anies. Saya akan coba bincang-bincang dengan beliau. Ini terganggu orang lewat. Salam. Besok semangat. Oke, saya sedang ketemu dengan Mama Bang, numpang tanya Bang, namanya siapa Bang? Bintang. Bintang. Abang dari tim simpul relawan apa Bang? Anies Mania. Anies Mania. Abang di situ posisi sebagai apa? Dia manakan sebagai ketua umum. Apa? Ketua umum. Oh, ketua umum. Wah, alhamdulillah nih ketemu ketua umumnya kita nih Ya. dari Anies Mania ya. Nah, bagaimana Bang perjuangannya selama ini Bang? Perjuangan Anies Mania ini memang lumayan berat, tetapi itu kita jalani terus bersama-sama dengan seluruh relawan, karena komunitas Anies Mania ini terus bergerak dari seluruh elemen, bahkan kita memang berusaha untuk mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga, dan apapun yang kita mampu berikan untuk perjuangan untuk memenangkan Pak Anies menjadi Presiden 2024. Apa yang menarik Mas dari Anies ini Mas? Beliau ini sangat cerdas, cerdas dan mampu memberikan sesuatu gagasan, ide tentang bangsa dan negara kita. Beliau menjadi gubernur DKI memberikan banyak hal terkait dengan pengembangan, tidak hanya pembangunan secara fisik, tetapi pembangunan secara intelektual, pembangunan manusianya. Ini yang terpenting. Jadi pembangunan itu tidak hanya secara fisik dilakukan, tetapi bagaimana pembangunan itu secara kemanusiaan mampu melibatkan seluruh elemen anak bangsa. Oh, mungkin karena Anies ini berhasil di Jakarta, jadi mungkin banyak tim relawan ini pinginnya Anies menjadi
ini ya pemimpin Indonesia gitu, Iya, Pak? betul. Oh, itu jadi alasannya gitu ya? Ya. Dan kira-kira untuk ajakan Mas tadi itu memilih Anies itu buat masyarakat umum apa, Mas? Ya, harapan kami kepada masyarakat umum seluruh rakyat Indonesia, kami berharap memang dukungan seluruh masyarakat Indonesia untuk mampu berjuang bersama-sama dengan Pak Anies memenangkan beliau, karena beliau adalah salah satu figur anak bangsa yang memiliki visi misi yang jelas untuk pembangunan bangsa Indonesia, dan pemikiran beliau sangat penting untuk kita teladani secara bersama-sama. Beliau adalah intelektual, beliau mampu memberikan sebuah gagasan-gagasan intelektual untuk bangsa ini. Bagaimana beliau menyampaikan gagasan-gagasan itu dan membuktikan segala apa yang disampaikan, diucapkan, dan terbukti pada saat beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta. Oke, Mas, ini kan masyarakat kita ini sampai ke pelosok. Kalau ketika kita memilih RI 1 itu kan semua masyarakat, elemen masyarakatnya harus diberitahu, Mas. Ini kan kalau dilihat di daerah mungkin belum banyak kenal dengan Pak Anies, atau mungkin juga apa yang dirasakan oleh di ibu kota ini mungkin tidak mereka rasakan juga. Nah, sekarang kira-kira gagasan apa, ide apa yang harus disampaikan kepada masyarakat, Mas? Nah, gagasan yang terpenting yang mampu kita berikan menurut kami dari simpul relawan Anies Mania atau komunitas Anies Mania ini adalah bagaimana pembangunan di daerah, di desa-desa, di pelosok-pelosok itu mampu dirasakan oleh masyarakat. Karena mereka berharap bagaimana ekonomi mereka bisa terpenuhi secara baik. Karena yang terpenting bagi kita dan masyarakat, utamanya di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, di desa-desa, mereka membutuhkan kebutuhan baik secara ekonomi yang bagaimana mereka mampu bisa menjalani hari-hari, menjalani kehidupan mereka yang di saat ini kita mengalami goncangan ekonomi yang luar biasa. Di saat kita 2 tahun kemarin mengalami ujian virus COVID Corona, dan di saat ini kita lagi mengalami resesi global, sehingga kita berharap memang masyarakat yang terdampak dari resesi global ini mampu teratasi dengan baik, dan masyarakat di desa, di pedalaman, di kampung-kampung. Nah, caranya bagaimana, Mas, untuk bisa masyarakat itu kenal, tahu? Itu tentu harus ada tim atau relawan ini yang masuk ke situ, itu yang harus dilakukan, memberikan edukasi gitu. Menyebarluaskan relawan-relawan agar mampu berkomunikasi dengan masyarakat, utamanya di desa-desa. Karena memang ini yang harus perlu kita maksimalkan, peran relawan, peran komunitas atau peran orang-orang yang ingin terlibat secara langsung untuk mensukseskan Pak Anies untuk bisa terus menyampaikan gagasan-gagasan apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Pak Anies untuk berjuang bersama-sama di tahun 2024. Sehingga ya tugas relawan adalah bagaimana mengkomunikasikan itu semua. Oke, saya tanya satu, Mas. Kalau nggak salah sampai ke daerah-daerah, ke desa-desa, ke kampung-kampung, pedalaman, pelosok-pelosok seluruh negeri Indonesia. itu harapannya ya, Mas ya, harus ada edukasi gitu ya. Kan kalau nggak salah saya di Simpul Anies ini ada lebih 131 relawan ya. Simpul ya? Simpul ya? 150 sampai 160 ya saat ini ya. Ya, saat ini 160 simpul ya. Bersatu di dalam sebuah Anies ya. Aliansi Anies gitu ya. Dan ada benturan-benturan nggak di lapangan, Mas? Atau saling antara simpul-simpul itu kerjasama atau gimana? Yang terjadi saat ini kalau saya melihat bahwa seluruh simpul yang sudah ada itu membangun komunikasi yang baik, membangun komunikasi, sinergi, kolaborasi ini yang terpenting agar apa yang dilakukan oleh seluruh simpul baik yang ada di tingkat nasional maupun yang ada di tingkat lokal itu bersinergi.